Perjalanan penuh kesan, serasa kembali menelusuri lorong waktu. Sejarah yang terpendam di perut bumi dalam dinding gua alami. Syarat akan makna dengan simbol-simbol lukisan zaman purba. Eksplorasi situs-situs prasejarah dengan mahakarya kehidupan manusia di masa lampau. Seluruhnya dalam rangkaian perjalanan Journey Way to Explore. Dengan luas 75.000 hektar, Geopark Kars Maros Pangkep memiliki 440 gua jenis vertikal maupun horizontal, dan sebagiannya bisa dijelajah oleh wisatawan. Nah, kali ini saya melakukan kegiatan caving di Gua Sulaiman, salah satu gua dari puluhan gua yang ada di Geopark Maros Pangkep. Kegiatan caving memang merupakan wisata minat khusus, jadi harus ada pendamping atau tenaga ahli yang paham betul untuk kegiatan. Nah, kita sudah sampai di mulut Gua Sulaiman. Ternyata mulut Gua Sulaiman ini tidak sampai 100 meter dari jalan raya. Saya sudah bersama dengan Pak Indra. Pak Indra ini nanti akan menemani saya untuk eksplorasi di Gua Sulaiman. Pak Indra, apa sih yang harus disiapkan dalam kegiatan caving atau eksplorasi gua ini? Untuk saat ini karena medannya cukup ringan, yaitu hanya vertikal horizontal dan memiliki jarak 800 meter, yang pertama kita gunakan itu adalah helm agar kepala kita aman dari benturan-benturan stalaktit dan stalagmit yang ada di atas. Terus coverall baju gua, ya karena kita akan becek-becek dan basah, takutnya nanti kotor kan bagian dalamnya. Sama sepatu ya? Sepatu ya. Oke, saya sudah siap semua. Saya gunakan agar saya tetap selamat berada di dalam gua. Yes, Wah, dari mulut gua, saya langsung menghadapi jalur sempit yang dibatasi dinding gua. Tapi setelahnya, ornamen stalaktit dan stalagmit yang beragam langsung mencuri perhatian saya. Bahkan ada pula stalaktit dan stalagmit yang telah menyambung hingga menjadi tiang gua. Ini bisa bersuara-suara gini, Bang? Ya, isinya kosong. Oh. Saya juga ikutan. Lucu juga ya. Wah, jalannya masuk sini nih. Panjang Gua Sulaiman diperkirakan mencapai 1,2 km. Nah, letak gua ini masih berada di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Apa tuh, Bang? Ini adalah sedimen dari atas yang menandakan bahwa kita berada di dekat permukaan tanah. Oh, ini tanah ini? Oh, di atas itu ya? Iya. Jadi dindingnya ini persis langsung tanah. Semakin ke dalam, trek yang harus saya jalani tidaklah mudah. Harus berhati-hati dengan langkah kaki. Kakinya lurus. Oke. Terus ya. Terus. Oke. Let it safely. Tidak hanya jalur vertikal, saya juga menemui jalur sempit yang membuat saya harus merunduk saat melewatinya. Semakin jauh ke dalam, persediaan udara pun semakin tipis.
Ayo, sumber air sudah dekat. Wow. Kami melanjutkan perjalanan hingga menemukan Danau Sulaiman. Tiba juga kita di akhir perjalanan. Ini Danau Sulaiman, danau yang ada di dalam goa. Berujungnya sampai mulut goa di bagian sebaliknya dari pintu masuk kita. Cukup dalam, jadi kita sudah di perjalanan sampai di sini. Luar biasa. Nah, saat ini saya sedang berada di Leang-Leang, salah satu situs purbakala yang ada di Kabupaten Maros. Maros memang menyimpan banyak situs purbakala yang di dalamnya terdapat lukisan batu, bahkan jumlahnya hingga ribuan. Kita cek ya. Lestarikan benda cagar budaya agar tidak kehilangan jati diri bangsa. Di Taman Prasejarah Leang-Leang ini terdapat 2 lukisan batu yang bisa dinikmati pengunjung. Nah, kali ini saya ditemani oleh Pak Rustan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Pak Rustan mau ngajak saya untuk melihat rock art yang ada di sini ya Pak ya? Ya. Ada banyak jenis ya Pak ya? Kalau di sini ya ada paling tidak ada 2. Ada 2 jenis. Oke. Kalau yang untuk apa? Leang-leang ya? Leang-leang. Oke, kita lihat langsung aja ya. Pak. Itu ada Di atas itu ya Pak? yang pigmen merah itu. Oh. Kepala. Agak menunduk. Nah. Wow. Ini ada 2 ya Pak ya? Ada 2. Dia kalau yang kayak begini fauna agak besar ya di sini kayaknya yang paling bisa kita apresiasi. Terus dari segi ukuran juga salah satu yang paling besar ya? Di daerah Maros Pangkep. Kalau penggambaran ini kan fauna endemik Sulawesi, babi rusa. Di Maros Pangkep sendiri sebenarnya tidak umum juga ini gambar jenis ini. Kalau yang cap-cap tangan itu ya itu dominan. Dari 180 gua paling banyak ya cap-cap tangan itu. Tapi kalau yang babi rusa memang agak langka. Lukisan hewan khas Sulawesi dan cap tangan manusia purba juga bisa ditemukan di situs Leang Petai. Namun sayang, warna lukisan ini mulai pudar dengan kondisi kars yang sudah terkikis. Nah, saking banyaknya lukisan peninggalan prasejarah di goa yang ada di kawasan Maros ini, ada salah satu penelitian yang membuktikan bahwa yang paling tua ini adalah di Leang Timpuseng, 3 km nggak jauh dari sini. Itu adalah warisan dunia sekitar 40.000 tahun yang lalu, jadi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaganya. Saya beranjak ke sebuah desa yang memiliki beberapa gua sebagai bukti peninggalan zaman prasejarah. Desa Liang Kobori ini memiliki banyak gua dan juga ceruk. Saya akan ketemu sama sekdesnya untuk melihat ada apa di dalam gua tersebut. Dengan Pak Sekdes ya? Ya, di Pak Sekdes. Ya. Ini nama guanya apa yang ini Pak? Ini gua Metanduno. Metanduno. Oke. Ya. Mau lihat-lihat ya Bu di dalam ya. Ayo, mari. Oke, siap. Wah, ternyata gua ini menyimpan bukti peninggalan prasejarah seperti lukisan di dinding. Ya, ini lukisannya. Dan ini ada beberapa macam lukisan ini. Oh, ini manusia berkuda ini. Oh, manusia berkuda. Ini ceritanya, ini lagi berburu. Ini lagi berburu karena
kita punya leluhur pada saat itu tinggalnya dalam gua. Jadi sumber makanannya itu makan sehari-hari itu adalah daging binatang. Oke, jadi Jadi ini adalah lukisan-lukisan ini menceritakan riwayat hidup mereka pada saat itu. Oke, itu Iya. kuda. Kalau yang bawahnya Ini itu di apa? bawahnya ini anoa. Oh, Anoa, terus ada rusa, Ada rusa. dan ada juga manusia sedang bersila. Iya, kenapa menunjukkan bersila itu karena mereka pada saat itu hidupnya berkelompok-kelompok. Jadi mereka itu bagaimana caranya mereka itu untuk mempertahankan diri mereka pada kelompok-kelompok yang lain. Iya, begitu. Ini sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum, Pak? Ini sudah pernah diteliti oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Sulawesi Selatan. Tahun 2019 mereka datang ambil sampel itu bersama peneliti dari Australia, bersama kepala PCBT yang datangkan ke sini. Dan hasilnya itu usia lukisan ini berapa sampai hari ini belum dipublikasikan secara umum lah. Tapi menurut informasi dari kepala BPK itu bahwa usia lukisan ini kira-kira sekitar 63.000 tahun yang lalu. Sudah lama sekali berarti ya. Sudah lama sekali, Bu. Sesuai dengan namanya, Metanduno memiliki arti hewan bertanduk, sehingga banyak lukisan hewan di gua ini. Selanjutnya saya pun diajak Pak Sekdes untuk melihat liang kobori yang masih berada dalam satu kawasan. Jadi yang membedakan gua ini dengan Metanduno apa? Ya, salah satunya adalah ini terowongan ini masuk ke dalam ini, dan ini tembus ke sebelah sana. Jadi lewat di sini. Jadi dalam ini ada ruang luas lagi dalam ini. Jadi setiap pengunjung bisa juga kita arahkan ke sini supaya melihat tentang keadaan dalam gua ini. Iya. Dan ini memang menurut keyakinan leluhur nenek moyang kita, dan ini sebagai tempat kerajaan mereka pada saat itu. Kerajaan Purbakala. Iya, kerajaan Purbakala. Dan di dalam sana ada ruang khusus itu. Di situ ada ruang khusus sangat dan luas juga. Dan di situ kebanyakan masyarakat juga itu tempat ritual-ritual mereka pada saat itu, meminta keberkahan, keselamatan. Masuk ke area dalam gua, kami harus melewati jalur yang sempit terlebih dahulu. Ini tidak ada lukisan, tetapi sesuai dengan kepercayaan nenek moyang kita leluhur bahwa di dalam itu sebagai tempat perlindungan, tempat ritual untuk yang sering dilakukan sekarang ini. Karena memang seperti apa yang saya ceritakan tadi, bahwa ini adalah sebagai gua ini adalah tempat kerajaan mereka pada saat itu. Beginilah suasana ruang bawah tanah liang kobori. Hanya dinding batuan megah yang memiliki lubang-lubang. Dari titik kami berada ini, travelers dapat kembali berjalan sekitar 50 meter untuk menemukan titik keluar yang berbeda. Kembali ke area luar gua, masih terdapat banyak lukisan purbakala loh travelers. Menurut warga setempat, liang kobori memiliki arti gua berlukis. Di sini lukisannya lebih kecil-kecil ya, Pak ya? Iya, lebih kecil-kecil lukisannya ini. Ini perahu. Iya, ini perahu yang beda sendiri. Iya, perahu. Ini saya ngeliat kayak laba-laba bukan ya, Pak? Yang sana memang itu semacam simbol ya. Oh, simbol. Simbol. Tapi seperti apa itu menandakan apa, kita juga belum tahu ya. juga. Mungkin ahlinya lah yang lebih tahu lah ya.
Untuk membuat lukisan tersebut, manusia prasejarah menggunakan racikan seperti tanah liat, darah hewan, lemak hewan, serta getah pohon. Keberadaan cagar budaya situs megalitik tidak lepas dari peranan masyarakat suku Lore sebagai masyarakat asli yang tinggal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Menurut catatan para peneliti, sekitar 400 situs megalitik tersebar di 3 kawasan di Kabupaten Poso, yakni di Lembah Napu, Lembah Besoa, dan Lembah Bada. Di Lembah Besoa atau masyarakat menyebutnya Lembah Behoa, saya berkenalan dengan Pak Amin, tokoh adat setempat yang sepanjang masa hidupnya menjaga warisan berharga tradisi Lore, termasuk bagaimana hukum adat Lore berperan dalam melindungi situs purbakala. Seperti kemarin ada pengerusakan di Batu Toki, arcanya diambil, dicuri, dibawa ke Palu, sudah sampai di pelabuhan, tapi masyarakat kejar melalui lembaga adat, dikejar sampai melibatkan polisi, diambil itu arca itu dikembalikan di sini, sehingga pelakunya itu disanksi sangat berat ya, 5 ekor sapi dia bayar, itu dia punya kesalahan itu. Saya asik berbincang dengan Pak Amin di bawah buho atau lumbung padi milik masyarakat suku Lore. Selain menjadi tempat masak atau dapur dengan tungku perapian di tengah, tempat ini memang biasanya dijadikan sebagai tempat mogombo atau tempat musyawarah adat dilakukan. Jadi setiap rumah adat Tambi itu harus ada buhonya karena tempat menyimpan padi. Jadi diibaratkan sebagai suami istri. Kalau Tambi itu suami, buho ini istrinya. Sepasang ya? Ya, sepasang. Makanya di ujung tangga itu ada gambar, di sana wajah laki, di sini wajah perempuan di ujung tangga itu. Ini dia Travelers, tampilan depan dari Tambi, rumah adat suku Lore dan buho atau lumbung padinya. Menarik sekali, saya berkesempatan masuk dan melihat langsung interior bangunan rumah Tambi, warisan asli dari ratusan tahun lalu yang tersisa hanya satu-satunya di Lembah Besoa ini. Travelers, saya masih bersama Pak Iksam mengunjungi situs megalitik lainnya. Kali ini kami ke situs megalitik Pokekea. Ini apa Pak? Situs? Ini salah satu tinggalan megalitik yang khas dan unik di situs Pokekea ini. Namanya Kalamba. Ini Kalamba juga ya? Masih jenis Kalamba. Pak, ini kalau kita lihat motifnya wajah ya Pak ya? Ya benar. Jadi di sekeliling wadah Kalamba ini terdapat 8 ragam hias menyerupai wajah manusia. 8 melingkar Ya, di Kalamba ini. Jadi dia maknanya apa Pak? Diasumsikan itu sebagai penjaga di 8 arah mata angin supaya bisa memberkati kehidupan masyarakat di masa lampau. Kalau kita lihat situs megalitik di Poso ini kan luar biasa banyak, melimpah begitu di berbagai tempat, di Lembah Napu sebelumnya, di Besoa juga. Maknanya apa Pak melihat adanya situs-situs megalitik ini? Pertama nilai akademis. Jadi tinggalan megalitik yang ada di Sulawesi Tengah atau di Lore ini menjadi kajian multidisiplin ilmu. Yang kedua itu nilai strategis. Nah, masyarakat di masa lampau sudah mengenal sistem gotong royong dalam membangun monumen-monumen megalit. Nah, itu bisa kita ambil pelajaran, nilai gotong royong itu bisa diterapkan hingga kehidupan sekarang ini. Atau integrasi antar suku bangsa dalam gotong royong. Nah, nilai yang ketiga adalah nilai ekonomis. Adalah pemanfaatan seluas-luasnya tinggalan megalit untuk pembangunan atau ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Apakah bisa kita katakan bahwa peradaban tertua di Indonesia di Sulawesi? Benar. Jadi dengan adanya tinggalan megalit yang seperti kita lihat sekarang ini itu menjadi bukti bahwa kehidupan masyarakat yang ada di Lore atau Sulawesi Tengah atau di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman prasejarah dan mereka sudah mempunyai pengetahuan yang sangat maju dan organisasi penggerak massa yang sangat besar. Jadi mereka sudah punya teknologi yang sangat berkembang dan itu bisa mengarah kepada bukan lagi istilah kebudayaan tapi peradaban. Karena beberapa studi mengatakan bahwa
tinggalan megalitik yang ada di Sulawesi Tengah itu bagian dari perjalanan migrasi suku-suku bangsa di Asia Pasifik. Dan kita patut bangga. Nah, kita ya seperti itu, harus bangga dengan tinggalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Baik. Situs Pokekea menjadi salah satu situs yang memiliki ragam artefak paling lengkap. Beberapa kalamba yang ada di sini memiliki ragam hias bernilai seni tinggi. Hanya golongan berstrata sosial tinggi saja yang memiliki ragam hias di kalamba atau makam mereka. Hiasan yang menarik salah satunya adalah yang menampilkan makaka Sulawesi. Selain kalamba, ada juga dolmen atau meja batu makam, dan beberapa arca menhir atau patung batu. Sementara itu, ada juga arca menhir dengan bentuk serupa di Lembah Besoa, yakni arca menhir Tadulako. Arca ini dipercaya merupakan penggambaran panglima perang di masa megalitikum. Arca-arca menhir ini merupakan situs-situs yang paling sering dikunjungi wisatawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.